Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Wadal Haq Fauzi Malik. Di sini saya akan memaparkan materi ya berhubungan dengan tugas biologi sel dan molekular. Di sini saya akan menjelaskan bab daripada replikasi DNA. Baik. Nah, pertama di sini ada definisi. Jadi apa definisi daripada replikasi DNA ini? Dari katanya sudah bisa kita kenali ya, replikasi artinya membuat replika atau tiruan daripada DNA gitu ya, karena ini berhubungan dengan replikasi DNA. Yang dimana ini merupakan proses penggandaan rantai pada DNA. Pada setiap sel, replikasi DNA ini terjadi sebelum adanya pembelahan sel. Nah, baik pada sel prokariota ataupun pada eukariota. Perbedaannya, pada sel prokariota, seperti sel bakteri misalnya, nah, replikasi ini dapat terjadi secara terus-menerus. Sementara pada eukariota atau pada sel manusia misalkan, jadi waktu terjadinya replikasi ini sudah diatur gitu ya, sudah ada waktunya, yaitu pada fase S dari siklus sel. Yang di mana fase S ini yaitu sebelum mitosis atau sebelum meiosis 1. Nah, dari penggandaan ini atau daripada proses replikasi DNA ini diperlukan enzim DNA polimerase yang dimana membantu pembentukan ikatan antar nukleotida penyusun polimer dengan DNA. Oh, maaf. Jadi yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer pada DNA seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke slide yang menerangkan yang akan menjelaskan seperti apa fungsi daripada enzim tersebut selama replikasi DNA gitu, atau bagaimana enzim tersebut berfungsi ketika proses replikasi DNA berlangsung. Di sini yang pertama ada enzim helikase. Jadi enzim helikase ini fungsinya yang paling pokok yaitu untuk melepas ikatan basa nitrogen pada untai double helix DNA gitu ya. Jadi yang mulanya DNA ini bersatu gitu ya, double double rangkap. Kemudian akan dipisah oleh enzim helikase ini menjadi dua untai yang terpisah gitu ya, atau menjadi dua untai yang terpisah dan bersifat tunggal. Lalu di sini ada enzim primase. Enzim primase ini akan membentuk RNA primer yang dimana untainya ini pendek dan tersusun dari asam nukleat gitu ya. Kemudian ini berfungsi untuk melengkapi template DNA gitu ya. Nah, dari sinilah tahap daripada replikasi DNA ini dimulai. Selanjutnya ada enzim polimerase. Enzim polimerase ini fungsinya yaitu untuk mensintesis dan mengkoreksi apakah nukleotida DNA ini sudah sesuai dengan DNA template atau belum gitu. Jadi mereka ini akan mengkoreksi, selain mengkoreksi, enzim polimerase ini akan menambahkan nukleotida gitu ya, selama DNA itu tumbuh dan melakukan pemanjangan. Lalu di sini akan terbentuk yang namanya fragmen Okazaki. Selanjutnya ada enzim ligase. Nah, enzim ligase ini akan berhubungan dengan tadi ya apa namanya fragmen Okazaki. Nah, enzim ligase ini fungsinya lebih ke menghubungkan eh, antara fragmen Okazaki tadi gitu ya, sehingga akan membentuk leading strand atau DNA dengan untai lambat. Nah, sekarang kita masuki bab yang dimana bagaimana enzim itu bekerja. Sebelumnya saya jelaskan fungsi daripada enzim. Sekarang saya akan jelaskan juga bagaimana enzim-enzim tersebut bekerja selama proses replikasi DNA berlangsung. Nah, balik lagi ke slide sebelumnya. Untuk enzim helikase yang pertama, karena ini fungsinya untuk melepas ya atau memisahkan untai double helix DNA menjadi dua untai tunggal yang terpisah. Jadi mekanisme kerja enzim helikase ini seperti kita melepas resleting pada jaket gitu ya. Jadi yang umpamanya jaket kita menutup, karena ini masih bersatu kan, masih rapat gitu ya susunan. Kemudian caput daripada resleting yang kita tarik ke bawah itu ibaratkan sebagai
enzim helikase. Nah, jadi seperti itulah mekanisme kerja enzim helikase pada saat sebelum terjadi replikasi DNA. Lalu disusul dengan enzim primase yang akan membentuk RNA primer. Kemudian RNA primer tersebut akan melengkapi daripada template DNA anak baru. Nah, kemudian akan dimulailah daripada replikasi DNA itu. Lalu ada enzim polimerase. Nah, jadi enzim polimerase ini akan memasukkan beberapa nukleotida gitu ya. Selama DNA yang tumbuh gitu ya, DNA tumbuh atau DNA anak baru yang tumbuh. Nah, mereka ini akan disisipi beberapa nukleotida gitu ya. Kemudian selain menyisipkan beberapa nukleotida dalam DNA yang sedang tumbuh, enzim polimerase ini juga mengkoreksi apakah susunan nukleotidanya sudah sesuai dengan DNA template atau belum. Kemudian dari sinilah akan terbentuk fragmen Okazaki. Nah, disusul dari fragmen Okazaki, ini ada enzim ligase. Enzim ligase ini fungsinya yaitu untuk mengikat antara fragmen Okazaki dengan untai DNA primer itu ya, sehingga akan membentuk leading strand yang akan terus tumbuh memanjang secara discontinue. Baik, nah sekarang kita sudah memasuki bab bagaimana replikasi DNA ini berlangsung, atau seperti apa replikasi DNA ini, prosesnya seperti apa daripada replikasi DNA ini. Nah, di sini saya sediakan gambar mengenai mekanisme replikasi DNA. Nah, dari gambar ini, kita melihat ada segitiga berwarna biru ini. Ya, segitiga siku-siku runcing. Ini ditunjukkan yang nomor 9. Nah, ini adalah enzim helikase. Ya. Jadi sudah terlihat ya, ini DNA, untai global DNA. Kemudian ini terpisah gitu ya. Nah, ini enzim helikase. Enzim helikase ini fungsinya memisahkan untai tunggal DNA menjadi 2. Nah, ini terpisahkan. Nah, yang ke sini ini disebut dengan leading strand nomor 1. Ini bergerak dari 3 aksen ke 5 aksen. Ya. Kemudian ini ada lagging strand. Lagging strand. Ini bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Seperti ini. Nomor 2 ini namanya leading strand. Lalu di sini ada yang nomor 11 yang bundar berwarna hijau. Ini yang kita sebut dengan topoisomerase yang berfungsi untuk mengurangi tegangan ya pada untai DNA. Kemudian di sini ada nomor 10. Nah, nomor 10 ini namanya adalah protein pengikat untaian DNA tunggal gitu ya. Nah, jadi fungsinya ini adalah untuk mencegah DNA untai tunggal ini bersatu kembali. Jadi di sini ada protein pengikatnya. Kemudian di sini ada yang berbentuk bundar berwarna biru muda. Ini namanya enzim primase. Nah, enzim primase ini akan membentuk oligonukleotida yang dimana disebut dengan RNA primer tadi. Gitu ya. Nah, ini kemudian di sini ada nomor 5. Nomor 5 ini merupakan molekul DNA polimerase. Dan di sini ada nomor 3, ini yang berbentuk persegi panjang, dan nomor 8. Ini posisinya melekat ya pada seuntai DNA tunggal baru, gitu ya. Kemudian ini akan terus bergerak memanjang ke sini dan akan membentuk DNA dengan leading strand. Nah, ini leading strand nomor 2 yang sudah saya sebutkan. Kemudian di sini ada lagging strand nomor 1. Kemudian DNA polimerase yang membentuk lagging strand. Ini harus terus-menerus mensintesis segmen-segmen polinukleotida discontinue yang disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, sekarang yang mana fragmen Okazaki ini? Nah, ini nomor 7. Nomor 7.
kemudian di sini ada garis-garis hijau, ini yang disebut dengan fragmen Okazaki. Lalu yang mana enzim ligase? Nah, enzim ligase ini ditunjukkan yang nomor 4. Ini ada yang berbentuk bundar gitu, berwarna biru muda, tunjukkan oleh nomor 4. Nah, ini yang dimaksud dengan enzim ligase. Kemudian enzim ligase ini akan menyambungkan potongan-potongan daripada leading strand ini, ya, yang disebut dengan ya, maaf. Kemudian enzim ligase ini akan menyambungkan potongan-potongan daripada leading strand tersebut. Nah, ini leading strand yang ini disambungkan oleh enzim ligase. Seperti itu maksudnya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai perbedaan replikasi DNA pada sel eukariot dan sel prokariot. Nah, untuk sel eukariot seperti pada manusia dan hewan, jadi replikasi DNA ini berlangsung di dalam nukleus atau inti sel. Kemudian sementara itu pada enzim prokariot, replikasi DNA-nya ini berlangsung di sitoplasma atau cairan sel. Lalu pada eukariot, sel eukariot, ini akan terbentuk sebanyak 50.000 replikasi ya, atau 50.000 replika DNA pada kromosom sel eukariot. Sementara pada sel prokariot ini hanya terbentuk satu replika saja gitu ya pada kromosomnya. Kemudian fragmen Okazaki ini ya pada sel eukariot, fragmen Okazaki ini relatif kecil ya, hanya terdiri dari 100 sampai dengan 200 lengan nukleotida. Sementara pada prokariot, fragmen Okazaki ini berukuran lebih besar gitu ya. Dengan panjang nukleotida berkisar dari 1.000 sampai 2.000 nukleotida. Ini banyak sekali ya, perbedaannya cukup jauh dengan fragmen Okazaki pada sel eukariot. Kemudian pada sel eukariot, produk daripada replikasinya ini berupa DNA dengan double strand ya, atau DNA tunggal yang berbentuk linear gitu ya. DNA baru yang bersifat double helix itu maksudnya, dan berbentuk linear atau lurus. Sementara pada prokariot, bentuknya ini sama, produk replikasinya ini adalah double DNA gitu ya, DNA baru, double helix, akan tetapi bentuknya ini melingkar gitu ya, atau menggumpal. Seperti pada gambar di sini, kita lihat ya. Jadi pada DNA prokariot, untainya ini cenderung melingkar gitu ya, atau menggumpal. Sementara pada eukariot cenderung linear atau membentuk garis. Pada prokariot melingkar ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan pada materi replikasi DNA ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan gitu ya. Untuk kurang lebihnya, kesalahan kata atau kesalahan penyampaian atau ada penyampaian yang kurang dipahami, saya ucapkan mohon maaf gitu ya, yang sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.